Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tira Rahmawati, saya berasal dari Ilmu Kelautan kelas B. NIM terakhir saya adalah 140. Saya berasal dari kelompok 5 dengan PJ Surya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait materi penginderaan jauh yang saya pelajari selama praktikum. Oke, penginderaan jauh sendiri merupakan ilmu atau seni untuk memperoleh informasi terkait objek dengan menganalisa data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek, sehingga kita mendapatkannya data tersebut itu walaupun tidak secara langsung, tapi mendapatkan data yang lengkap. Nah, itu dengan cara menembak satelit ataupun perekaman jarak jauh yang dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan lainnya. Nah, pada praktikum penginderaan jauh, kita terdiri dari 4 modul. Pada modul pertama, yaitu Interface Remote Sensing. Pada modul ini, kita belajar mengenai bagaimana citra Landsat yang diunduh menggunakan USGS. Data yang digunakan pada kelompok saya yaitu Kota Yogyakarta, lalu penggabungan citra, dan reading data value. Nah, data mentah itu data Landsat yang kita unduh dari USGS dan kita olah pada QGIS. Nah, pada hasil dari modul 1 sendiri merupakan kotak-kotak dan garis merah ini sendiri. Pada garis merah merupakan garis pantai, dan pada kotak-kotak coklat ini merupakan lokasi tambak di sekitar tersebut. Pada pengunduhan data dipilih dengan tutupan awan yang paling sedikit untuk mendapatkan data citra yang lebih jernih dan baik. Nah, pada modul kedua yaitu pada koreksi radiometri. Nah, pada modul ini kita belajar mengenai nilai Asmafri bias citra, penyesuaian histogram, dan pengecekan histogram. Pada koreksi ini kita hanya menggunakan software QGIS yang mana data diberikan oleh asisten. Nah, pada modul ini kita hasil datanya berupa histogram dan tabel antara band 2 hingga band 7, yang mana merupakan before dan after setelah dilakukan penyesuaian histogram sendiri. Nah, pada gambar di samping ini merupakan hasil dari band 7, yang mana merupakan histogram yang diolah di QGIS dan didapatkan hasil seperti ini. Nah, histogram sendiri digunakan untuk membaca data, dan untuk pengecekan histogram sendiri biasanya dilakukan di QGIS untuk mengecek data tersebut apakah baik atau tidak. Dan modul ketiga yaitu pada koreksi geometri. Pada koreksi ini kita mempelajari terkait pemeriksa citra, warp atau reprojection, dan offline citra. Nah, pada kesempatan ini kita belajar menggunakan USGS yang mana data diunduh berupa data Sentinel dan Landsat dan diolah pada software QGIS. Nah, pada modul ini kita menggunakan 2 kota yang berbeda, yaitu Kota Semarang dan Kabupaten Demak. Nah, pada ini kita meriksa citra sendiri. Yang pertama yaitu citra Semarang, lalu kita melakukan warp atau projection yang dilihat dari peta ini ada hitam-hitam itu hasil projection, dan offline data yaitu penggabungan data 2 citra antara data Semarang dan Demak. Lalu dihasilkanlah gambar seperti ini yang mana merupakan gambar penggabungan antara Semarang dan Demak. Oke. Nah, pada yang terakhir adalah modul keempat yaitu suhu permukaan laut, di mana kita belajar mengenai download citra suhu permukaan laut, koreksi awan, cropping citra, dan menampilkan SPL. Pada data, kita menggunakan ocean color untuk mengunduh data sendiri pun kita menggunakan data laut Banda, dan tahunnya pun berbeda-beda. Pada tahun saya mendapatkan tahun 2022 pada bulan Desember 2022 hingga Januari Februari 2023. Nah, setelah dicek-cek data, download citranya ternyata bagus data yang dilakukan pada 5 Desember 2022 dengan dilihat dari koreksi awan di ocean color yang merupakan koreksi awan tersebut memiliki tutupan awan yang sedikit. Lalu cropping data dengan menampilkan SPL berupa yang merah, yang hitam ini adalah dataran, dan yang merah dan semakin gelap atau semakin merah itu merupakan semakin tinggi suhu permukaan lautnya. Nah, sekian dari video yang saya buat. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.